Selamat datang di podcast paling absurd yang bahkan Google bingung mau ngindeks ke kategori apa. Ini dia, interview sama celana dalam ilang alias CDH. Bersama saya Suhuyu, host spiritual investigatif, sekaligus mantan pemilik celana dalam yang sekarang jadi narasumber. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Benda yang sering dianggap sepele tapi punya kisah hidup penuh drama dan angin malam. Langsung aja kita sambut celana dalam hilang. Terima kasih, Suhu. Aku sebenarnya sudah lama ingin bicara. Aku bukan sekedar kain elastis 2 lubang. Aku adalah simbol kehilangan dan pengabaian. Wah, dalam. Lebih dalam dari benang lu yang udah molor jujur, Li. Jadi langsung aja, lu bisa ceritain nggak malam saat lo hilang? Itu malam Jumat Kliwon. Angin semilir, tetesan hujan menggoda. Dan aku ngerasa ada yang mengamatiku. Jemuran bergetar, dan tali tempatku tergantung seperti ada yang memotongnya dari dimensi lain. Jadi ini bukan kasus pencurian biasa. Bukan emak-emak tetangga yang pengen nyolong karena bentuk lu lucu. Tidak, Suhu. Aku yakin ini kerjaan makhluk tak kasat mata. Saat aku jatuh ke tanah, aku melihat bayangan. Tinggi, berambut gondrong, dan bau. Itu bisa genderuwo atau anak kos yang belum mandi. Kita akan investigasi lebih lanjut. Lu trauma nggak? Maksud gue, lu udah setia nemenin pemilik lu tiap hari. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Aku kangen, Suhu. Aku kangen bau deterjen merek KW itu. Aku kangen panas matahari jam 10 pagi. Bahkan, aku kangen dijepit pakai jepitan jemuran yang udah karatan. Sekarang aku cuma hanyut dalam kehampaan. Gue jadi pengen peluk lu sih. Tapi takut ketempelan aura negatif dari lubang belakang. Fair enough, Suhu. Baiklah, para pendengar absurd sekalian, hari ini kita belajar satu hal penting. Jangan pernah remehkan perasaan celana dalam. Mereka juga punya kenangan dan trauma. Dan tolong, kalau kalian jemur aku, pastikan jepitannya 2, biar aku nggak jatuh lagi ke masa lalu. Gue janji bakal bawa lu pulang CDH. Tapi kita belum selesai. Misteri ini baru dimulai. Selamat datang kembali para pendengar yang hidup di ambang logika dan ketidakwajaran. Kita masih bersama dengan makhluk paling underrated di dunia rumah tangga, celana dalam hilang. Terima kasih sudah mengundang lagi, Suhuyu. Jujur, aku belum bisa move on dari trauma jemuran malam itu. Sama, gue juga belum move on dari pertanyaan siapa yang ninggalin jejak kaki basah di sebelah ember laundry padahal nggak hujan. Itu dia. Aku juga ngerasa jejak itu bukan milik manusia biasa. Langkahnya berat, arahnya nggak jelas, dan ukurannya 45, tapi jempolnya 2. Jempol 2? Bro, itu antara alien nyeker atau tuyul hybrid sendal jepit. Dan posisinya pas banget di bawah jemuran tempat aku terakhir terlihat. Setelah itu, semuanya gelap. Gue sempet cross-check ke CCTV tetangga, tapi yang terekam cuma bayangan putih lewat sekilas. Bayangan itu kayak lo CDH. Astaga, berarti aku mungkin arwah gentayangan. Belum tentu, mungkin lo hanya masuk ke dimensi lain. Dimensi yang penuh dengan celana dalam hilang lainnya. Dimensi para longgri. Iya, tempat celana dalam satu-satunya bisa ketemu temennya. Bra yang putus talinya, dan kaos kaki yang jomblo. Tempat mereka ngumpul dan bikin boyband bernama Luntur Squad. Itu kedengarannya absurd, tapi menyentuh. Tapi tunggu, lo nyium sesuatu nggak waktu lo hilang? Bau aneh, wangi-wangian, kemenyan, atau parfum Axe? Anehnya, waktu gue terlempar, gue nyium bau rendang. Rendang? Iya, rendang yang overcooked. Kayak rendang microwave, tapi lupa diangkat 3 hari. Wah, ini makin misteri sih.
Kemungkinan besar ini bukan pencurian, ini ritual. Ritual celana dalam? Iya bro, banyak orang ngira celana dalam itu cuma sekedar penutup pantat. Padahal di beberapa aliran spiritual absurd, CD itu kayak jimat. Dipakai buat keberanian, kelancaran rezeki, bahkan bikin konten viral. Berarti gue bukan korban biasa, gue properti sakral. Mungkin lo udah masuk ke daftar incaran kolektor mistis. Kita mesti selidiki lebih dalam. Episode selanjutnya, kita bakal manggil saksi. Yang terakhir, lihat lo tergantung sebelum lo lenyap. Siapa dia? Jepitan jemuran sebelah kanan. Namanya JP. Oke, balik lagi bersama gue, Suhu Yu, di podcast yang bikin realita jadi fantasi murahan. Hari ini kita nggak cuma ngobrol sama si DHA alias celana dalam hilang, tapi juga bawa saksi kunci, benda terakhir yang bersentuhan langsung sama si DHA sebelum dia lenyap ke semesta. Langsung aja kita sambut JP si Jepitan Jemuran. Halo. Tes 1, 2, suara gue kedengeran? Gue udah karatan, takut mic-nya ngambek. Kedengeran kok Jepi, santai aja. Gimana, lu siap buka suara setelah bertahun-tahun diem di tiang? Sebenarnya berat Suhu, tapi gue udah lelah disalahin terus. Gue bukan yang ngelepas si DHA. Tangan gue lemes bukan karena lalai Su, tapi karena usia. Si DHA... Gue nggak nyalain lu bro, gue ngerti kondisi lu waktu itu. Jepitan lu udah nggak kuat jepit gorengan, apalagi gue. Terima kasih, itu kalimat paling hangat yang pernah gue denger sejak dijemur bareng celana pendek tahun 2012. Oke, fokus, JP. Tolong ceritakan detik-detik terakhir lu bersama si DHA. Jangan dilebihin, jangan dikurangin, jangan pakai efek sinetron. Baik. Waktu itu angin malam emang lagi nakal, tapi gue udah jepit si DHA sekuat tenaga. Terus ada getaran. Bukan gempa, bukan suara kereta lewat, tapi getaran dimensi lain. Kayak ada entitas yang lewat di belakang jemuran. Itu pas gue ngerasa tubuh gue diangkat perlahan. Iya, gue ngerasa tangan gue kayak dibuka paksa. Tapi bukan tangan manusia. Rasanya dingin dan ada suara bisikan. Bisikan? Lu ingat apa yang dibisikin? Yang lama harus pergi, yang lama harus pergi. Berulang-ulang. Terus gue lepas dan si DHA menghilang. Nggak jatuh, tapi lenyap. Seperti dihisap. Astaga. Jadi emang bukan kepleset angin, tapi penculikan spiritual. Aduh, gue merinding sumpah. Dan rambut tangan gue cuma 2 helai tapi sekarang berdiri semua. Ini berarti si DHA bukan cuma satu korban. Bukan. Sebelumnya juga ada beras sport milik si Mbak Kos hilang tanpa jejak. Dan pernah juga celana kolor misterius. Hilangnya juga aneh. Wah, ini makin gila sih. Ada pola, ada entitas, ada pemilihan korban. Berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di jemuran-jemuran Indonesia. Gua harus ketemu mereka. Kalau bisa, gua pengen kembaliin semuanya. Termasuk kenangan. Oke, tenang. Satu persatu kita pecahkan. Di episode selanjutnya, gue akan mencoba memanggil makhluk yang mengambil si DHA malam itu. Kita akan lakukan ritual jemuran malam. Astaga, lu beneran Suhu? Benar, gue siap berkomunikasi sama dimensi para laundry. Tapi jangan lupa, siapin senter, dupa, dan pewangi pakaian. Halo para pendengar yang hidup di antara logika dan loyang bekas gorengan. Hari ini
kita akan melakukan ritual paling sakral yang tidak diajarkan di buku spiritual manapun. Ritual jemuran malam. Tujuannya memanggil entitas yang suka nyolong pakaian dalam dari jemuran warga. Suhu, lu yakin ini aman? Gue belum siap ketemu penculik gue. Apalagi kalau dia fans berat. Gue udah siap lari kapan aja, Suhu. Badan gue ringkih, tapi refleks gue masih kayak jepitan Alfamart. Tenang, gue udah siapin semua alat ritual. Senter baterai tinggal 1, dupa wangi strawberry milk, dan pengharum laundry isi ulang merek Mawar Ngesot. Sumpah, itu aroma bisa manggil makhluk dari 2 alam. Nah, ini dia. Gue juga bawa boneka jemuran bentuk manusia. Gue kasih nama Mbak Piyoh. Dia simbol korban jemuran Indonesia. Kita taruh di tengah lingkaran deterjen. Kenapa bentuknya kayak celengan ayam? Kok ada mulut di punggungnya? Fokus, JP. Ini bentuk modern dari medium komunikasi antar jemuran. Sekarang, kita mulai mantranya. Oh, wahai penjaga kain basah yang bergentayangan di antara tali dan jepitan, tunjukkan dirimu, wahai penculik celana yang aromanya tahan 5 hari 5 malam. Suhu, lu ngeliat itu nggak? Astaga, jepitan gue ngambang. Sumpah, demi sisa kerat gue, dia ngambang. Ada angin berputar, ada bau, kayak pewangi tapi expired. Dia datang. Siapa yang mengganggu waktu setrikaanku? Suhu, itu suaranya. Itu suara yang pernah gue denger. Tapi dulu dia nyanyi lagu Armada sambil nyolong gue. Wah, gawat ini. Bukan entitas biasa. Ini makhluk laundry gaib. Legenda di dunia mistis. Makhluk yang hidup di balik mesin cuci rusak. Kita cabut nggak, Suhu? Gue nggak siap jadi jepitan persembahan. Enggak, kita hadapi. Tapi jangan lawan dia pakai doa biasa. Lawan dia pakai parfum semprot isi ulang 1000-an. Sumpah ini gila. Tapi gue gas. Ini kesempatan gue buat nanya. Kenapa dia cuma nyolong gue, bukan yang warna hitam? Kenapa gue yang polos ini? Tenang CDH, di episode berikutnya kita akan berhadapan langsung dengan makhluk itu. Kita akan tanya dia motif sebenarnya. Apakah dia pencuri? Atau hanya fashion stylist dari alam gaib? Bisa juga dia cuma kesepian, Suhu. Cari celana buat temen ngobrol. Oke, episode selanjutnya, konfrontasi celana dalam versus penculiknya. Ini bukan sekedar podcast, ini sejarah. Para pendengar semesta, momen yang kalian tunggu-tunggu akhirnya datang. Hari ini, kita akan konfrontasi langsung sama makhluk yang menculik celana dalam dari jemuran warga. Sejak zaman sinetron masih ada opening lagu. Gue grogi, Suhu. Sumpah, ini kayak ketemu mantan yang dulu ninggalin lo di atas jemuran saat hujan. Tenang CDH, gue di sini. Gue udah jepit kuat-kuat realita, kalau ada yang aneh langsung gue lepas. Baik, gue akan panggil dia dengan mantra sakral. Wahai engkau penculik kain dalam, muncullah dari aroma rendaman terakhir. Siapa yang membangunkanku dari tidur panjang di keranjang laundry? Itu dia! Itu suara yang nyanyi Cinta Satu Malam pas gue dijemput malam-malam. Tenang CDH, sekarang waktunya lo tanya langsung. Oke, lo yang nyulik gue dari tali jemuran belakang rumah Bu Juleha kan? Gue cuma pengen tahu, kenapa nggak nyulik yang brandnya mahal sekalian? Karena kamu wangi dan polos, tidak sombong seperti celana dalam branded yang sok steril. Buset, ini deep sih. Gue jadi mikir, mungkin selama ini kita nggak ngerti dunia perasaan pakaian. Tapi lo tahu nggak? Lo ninggalin bekas trauma. Gue jadi nggak percaya jemuran. Setiap angin kenceng, gue panik. Setiap lihat pewangi sachet, gue gemeteran.
Aku tidak menculik, aku menyelamatkanmu dari deterjen murah dan setrika panas tanpa ampun. Wow, plot twistnya kayak sinetron episode 112. Jadi selama ini, dia ngerasa lagi nyelamatin CDH? Tapi lo ngilangin gue dari dunia gue, bro. Gue pengen hidup normal. Dijemur bareng handuk, bukan dibawa ke alam lain bareng sapu lidi dan sendal jepit. Maafkan aku hanya kesepian. Dunia ini terlalu kejam buat kain lembut sepertimu. Bro, ini udah kayak drama Korea tapi versi setrika spirit. Oke, cukup. Kita semua perlu waktu buat ngencerna semua ini. Di episode selanjutnya, kita akan bahas apakah CDH mau memaafkan, apakah penculik gaib akan pensiun dari dunia persembunyian jemuran, dan kenapa JP makin filosofis. Selamat datang di drama kain paling mengguncang nalar. Episode kemarin, kita dengar pengakuan penculik celana dalam yang katanya bukan nyulik, tapi menyelamatkan. Hari ini, kita akan coba mediasi spiritual dan buka ruang maaf. Siap CDH? Gue nggak tahu suhu. Luka gue belum kering. Jahitan gue aja masih miring gara-gara kejadian itu. Tapi gue di sini buat closure. Gue udah siapin tisu dan pewangi lavender, biar suasana adem. Aku tidak punya hak minta maaf. Tapi aku datang hari ini untuk mencoba. Gue cuma pengen tahu satu hal. Lo niat balikin gue ke jemuran asalnya? Kalau itu bisa menyembuhkan luka batinmu, iya. Tapi aku juga ingin peluk terakhir. Eyalah, ini makin kayak film indie Thailand. Tapi sebelum peluk, kita buka sesi terapi dulu. CDH, lo pernah cerita soal trauma saat mendengar suara mesin cuci? Iya, sejak diculik, tiap dengar tok-tok-tok dari mesin cuci, gue langsung ingat kejadian malam itu. Gue kira gue bakal digulung lagi selamanya. Gue jadi ngerasa bersalah sebagai jepitan. Gue terlalu lemah nahan lu malam itu. Gak apa-apa Jepi, kita semua punya beban. Yang penting sekarang pengampunan. CDH, lu bisa gak maafin penculik gaib? Gue gak janji hari ini. Tapi gue mau mulai dari nol. Kita semua butuh pengeringan batin. Terima kasih. Kamu lebih kuat dari semua kain satin di dunia ini. Gue pengen peluk juga dong. Oke, pelukan grup. Tapi ingat, jangan sampai longgar. Kita harus erat kayak tali jemuran abis ditarik dua ujung. Boleh, tapi jangan sampai lo jilat pewangi gue ya. Deal. Oke, pendengar drama kain, hari ini bukan cuma celana yang pulang, tapi juga harga diri yang sempat menguap di bawah sinar matahari. Di next episode, kita bakal ngulik ritual kembalinya CDH ke jemuran, reaksi warga RT dan Bu Juleha, dan ada siapa di balik penculikan massal daleman seluruh Blok C? Host Suhuyu, tamu, celana dalam hilang alias CDH, saksi lintas jemuran JP si jepitan, pemandu ritual Kang Suwoto, dukun laundry. Selamat datang kembali di podcast yang lebih panas dari setrikaan level 5. Hari ini kita akan menyaksikan momen sakral. CDH akan dikembalikan ke tempat asalnya, jemuran Ibu Juleha yang katanya sekarang udah dijual ke makhluk gaib buat ternak uap. Gue agak gugup suhu. Jemuran itu banyak kenangan. Ada sisa-sisa pewangi, ada bekas hujan, dan ada cinta. Gue juga agak trauma bro. Gue dengar sekarang jemuran itu dijaga sama entitas bernama penjaga sangkutan. Assalamualaikum. Saya Kang Suwoto, dukun laundry spesialis balikin dalman ke tempat asalnya. Hari ini kita akan gelar ritual penjemuran ulang.
biar CDH bisa bersatu lagi dengan sinar mentari dan rasa damai. Kang Suwoto, bener nggak sih jemuran itu sekarang dihuni oleh entitas? Betul. Sejak Bu Juleha pakai deterjen anti leleh, ada dimensi lain yang kebuka. Sekarang, jemuran itu jadi portal transdimensi, tempat para daleman nyari jati diri. Gue siap suhu. Kang Suwoto, mulai aja. Oke, CDH, tolong berdiri di atas baskom stainless. JP, siapin kemenyan pewangi dan semprot pewangi cap bidadari turun jemuran. Semprot. Ces. Gue merinding. Ini aroma nostalgia. Aroma ini mengingatkan gue sama masa kecil pas nyolong daleman kakak terus ketangkep mama. Wahai kekuatan sinar matahari, terimalah kembali CDH ke jemuran sucimu. Wahai jemuran dimensi keempat, kembalikan kedamaian dalam serat dan karet pinggangnya. Dan jangan biarkan dia lagi nyangkut di genteng tetangga. Bro, dia ngilang. Dia diserap ke jemuran dimensi. Teman-teman pendengar, hari ini kita saksikan langsung celana dalam hilang akhirnya pulang ke tempat dia berasal. Sebuah momen yang bikin dada kita sesak, bukan karena sedih, tapi karena pewangi. Tugas saya selesai. Tapi ingat, tidak semua celana bisa kembali. Banyak yang memilih hidup sebagai penutup kipas angin. Selamat datang kembali para pendengar. Kali ini suara dari dunia seberang berhasil kita sambungkan. Ya, lo nggak salah dengar. Si CDH berhasil kirim sinyal podcast dari jemuran dimensi 4. Yo Suhu, ini gila banget. Jemuran di sini nggak biasa. Ada matahari, tapi warnanya ungu. Anginnya bisa ngomong. Dan barusan gue liat BH bolong bawa sabit. Gila, jadi ini kayak dunia laundry habis kiamat. Kurang lebih, jemuran ini dikontrol sama Dewan Serat. Semua dalaman yang hilang dikumpulin di sini, diadili dan ditentukan nasibnya. Jadi lapel mod, jadi tas jaring, atau jadi pajangan mural retro. Selamat datang di jemuran suci CDH. Kau telah melintasi batas. Di sini kita semua adalah yang tersingkir. Bra bolong, lu masih hidup? Aku tidak pernah hidup. Aku hanya tergantung, menunggu. Bekas pengaring rambut ibu kos adalah takdirku. Bro, ini makin gaur, tapi gue suka. Jadi, CDH, lu ngapain sekarang? Gue dipanggil ke sidang serat. Katanya gue terlalu banyak nyerap kenangan manusia. Mereka takut gue bisa jadi simbol pemberontakan daleman. CDH jadi pemimpin revolusi. Bro, lu fix dalaman legendaris. Kami semua mendukungmu. Waktunya dalaman bersuara. Waktunya kita menggulingkan kekuasaan mesin cuci front loading. Sumpah Suhu, ini makin kacau. Tapi gue siap. Kalau ini takdir gue, ya udah. Gue bakal jadi yang pertama. Dalaman yang melawan sistem. Woi pendengar, catat tanggal ini. Sejarah baru dimulai dari sebuah jemuran dan sebuah JDH yang menolak jadi kain pel. Yo, CDH, lo lagi di mana sekarang? Kok sinyal lo kayak penuh gema dan suara pengering rambut? Shh, gue lagi di ruang sidang, Suhu. Gue berdiri di tengah tumpukan pakaian dalam dari berbagai era. Ada celana zaman Belanda, kaos kaki tentara, dan BH sport yang aku pernah ikut maraton. Sidang dibuka. Terdakwa CDH, celana dalam dengan noda misterius dan energi pemberontakan. Apakah kau siap untuk diadili? Gue nggak takut. Gue bukan cuma dalaman biasa. Gue pernah nempel di pantat orang yang ngedobrak norma.
Tuduhan pertama, kabur dari jemuran tanpa izin. Tuduhan kedua, menyebarkan semangat kebebasan kepada G-string dan boxer lain. Tuduhan ketiga, menolak untuk dicuci ulang padahal sudah bau. Yang terakhir itu fitnah. Itu bukan bau gue. Itu bau jemuran yang terlalu lama nggak kering karena hujan lokal. Wah gawat bro, lu benar-benar dituntut jadi pelopor dalaman berontak. Suhu ini serius. Kalau gue kalah, gue bakal dijahit ulang jadi sarung pembungkus galon. Kami akan memanggil saksi. Muncullah sapu tangan ex-pacar. Iya ampun, dia mantan gue. Waktu gue masih satu lemari sama hoodie. Sumpah plot twistnya makin aneh tapi nikmat. Bro, ini lebih panas dari sinetron jam-jam sore. CDH, apakah kau menyangkal bahwa kau mengajak para daleman lain untuk membentuk negara baru bernama Dalemanistan? Gue cuma bilang jemuran bukan penjara. Kita punya hak untuk mengering di mana aja. Terus pada semangat sendiri. Salah gue. Ini sejarah. CDH berdiri sendirian melawan sistem cuci kering lipat yang menindas. Sidang diskors. Putusan akan diumumkan di episode berikutnya. Dan CDH akan menghadapi ujian terakhir. Trial by mesin cuci. Oke CDH, penonton udah pada duduk. Popcorn udah habis. Semua nunggu. Lo siap masuk ke mesin cuci, bro? Siap nggak siap, Suhu? Hidup ini kadang kayak mesin cuci juga. Muter-muter terus, ujung-ujungnya dicemur juga. Aduh, dalam bro. Filosofi kain banget. Oke, kita mulai ujiannya. Trial by mesin cuci. Suara mesin menyala. Air muncrat, dan deterjen curah diguyur brutal. Hoah, buset. Deterjennya rasa cabai rawit. Wangi lavender, tapi ada sentuhan maut. Gimana rasanya CDH? Lo lagi di mode quick wash atau heavy dirt nih? Gue di mode trauma, Suhu. Putarannya 1200 RPM. Kalbu gue ikut muter. Wah, tunggu. Siapa itu di dalam tabung mesin cuci? Ada kaos dalam, tapi dia nyala-nyala. Aku datang dari tahun 2077. Nama gue KDX. Aku dikirim oleh organisasi Laundry Resistance. CDH, lo adalah harapan terakhir umat daleman. Waduh, lo nyetrum dikit nggak? Kok suara lo kayak iklan robot vacuum? Gue sudah melihat masa depan. Di tahun 2077, semua daleman hidup damai. Karena lo berani melawan sekarang. Sumpah, ini makin mirip Marvel Multiverse, tapi versi jemuran kampung. CDH, lo harus bertahan dari mesin ini. Setelah lo lolos, lo akan diangkat jadi presiden daleman bebas. Tapi hati-hati, musuh lo bukan cuma manusia, tapi juga setrika otomatis berjiwa iblis. Setrika apa? Bentar, gue belum siap lawan suhu 200 derajat bro. Ngakak. Wah pendengar, ini makin lama makin kayak sinetron sinyal putus. Tapi gue suka. CDH bukan cuma daleman, dia simpel perlawanan seluruh cucian. Selamat datang kembali di podcast paling licin sedunia. Hari ini, kita akan menghadapi musuh besar CDH. Setrika hidup yang katanya bisa ngambek kalau nggak dikasih pewangi. Gue deg-degan Suhu. Kemarin aja gue disetrika bokongnya sampai bentuknya kayak waffle. Oke, kita sambut langsung. Dia panas. Dia ngeluarin uap kayak overthinking. Inilah dia, setrika otomatis berjiwa iblis. Siapa yang belum tak ratakan? CDH, aku mencarimu sejak kamu ngejemur di hari Minggu. Ampun, gue waktu itu ngirang bukan kabur, cuma ketiup angin badai, bro.
Alasan? Kau pikir aku ini setrika biasa? Aku punya suhu 999 derajat. Bisa bikin karet meleleh dan dosa kecil ikut terbakar. Bentar. Ini setrika apa microwave berkedok set Boykin? Kenapa kayak dendam masa lalu? Suhu, lu bantuin gue lah. Lu kan spiritual. Mungkin bisa doain gue atau lemparin garam. Garam gue habis, bro. Tapi gue punya kipas angin rusak dan sandal jepit bekas. Cukup gak? Itu takkan menghentikanku. CDH, kau akan aku ratakan seperti baju lebaran. Jangan, gue masih punya mimpi, bro. Gue pengen nikah. Gue pengen punya cucu yang dari bahan katun premium. CDH, satu-satunya cara lo selamat adalah lo laku salah dan minta maaf secara sastra ke setrika. Wahai setrika sang penguasa uap, ampunilah aku, celana dalam yang tersesat. Aku bukan pembangkang, hanya korban angin nakal. Lipatlah amarahmu, biarkan aku melanjutkan hidup sebagai daleman yang tahu arah. Syairmu cukup dalam, mirip puisi Ariel Tatum. Baiklah, aku tunda kemarahan, tapi aku ingin satu hal. Apa aja deh, asal jangan lu lipet hidup-hidup. Aku ingin dipijit. Pijit? Lo kira lo siapa, bos? Setrika cap ayam mau spa? Sebenarnya nggak masalah sih, asal jangan pakai balsam hot cream. Bro, lo nggak nyangka kan? Ternyata CDH kita ini bukan celana biasa. Dia titisan daleman kerajaan Majapahit. Serius. Serius banget, Suhu. Gue baru tahu juga. Ternyata dulu gue dipakai sama raja yang suka pakai baju kebesaran sambil ngelawak. Gue saksi mata. Di bawah cahaya bulan purnama, gue lihat CDH ngelawak di istana sambil dipakai jadi penyangga selendang raja. Gila, jadi lo ini nggak cuma pakaian daleman, lo bagian sejarah. Iya, tapi gue juga punya beban. Raja dulu suka marah kalau gue nggak siap dipakai pas acara upacara. Kadang gue ketarik sampai robek. Kadang gue cuma jadi bahan guyonan. Makanya bro, lo harus bangkit jadi dalaman legendaris yang bukan cuma hilang di jemuran, tapi jadi pahlawan. Setuju, Suhu. Jadi next mission, kita bantu CDH balikin nama baik daleman Indonesia. Jangan sampai daleman cuma jadi korban jemuran lagi. Siap, Suhu. Ini saatnya kita rebut kembali kemuliaan tekstil Nusantara. Bro, lo tahu gak? Gue sekarang lagi latihan setrika. Bukan setrika biasa, tapi setrika yang bisa bikin dalaman lo makin sakti, makin kuat. Suhu, itu beneran. Gue butuh banget nih. Soalnya lawan gue makin ganas. Mulai dari setrika iblis sampai mesin cuci muter 1200 RPM. Serius tapi kocak. Suhu, lo harus fokus. Setrika itu senjata utama. Lo harus tahu teknik lipatan ninja dan uap teror. Kalau nggak bisa, dalaman bakal cepet robek dan nggak awet. Gue baru belajar nih. Tapi gue mau dalaman gue bisa tahan banting kayak superhero. Suhu, nanti gue yang jadi korban eksperimen ya. Asal jangan dipakai buat bikin sulap ya. Tenang. Tapi kalau lo salah lipet, siap-siap aja jadi dalaman dengan motif baru. Namanya kresek bolong. Wah, serem juga ya. Tapi gue yakin ini cara terbaik buat bantuin si DH dan geng daleman supaya gak hilang di jemuran gaib lagi. Setuju, Suhu. Gue nggak mau jadi dalaman yang cuma jadi bahan olokan. Gue mau jadi legenda. Oke bro, hari ini kita kedatangan tamu spesial, daleman ninja, yang katanya punya skill lipatan rahasia dari dojo jemulan bawah tanah. Salam Suhu, aku daleman ninja, ahli stealth dan lipatan cepat. Gue bisa nyusuk ke jemuran tanpa ketahuan dan gak pernah lecet. Waduh, gue kaget. Selama ini gue cuma bisa ngumpet di balik kaos kaki lusuh. Bro,
Itu belum seberapa. Kalau lo mau bertahan, lo harus belajar lipatan bayangan dan serangan kerut. Wah, keren! Bang Kritim pasti setuju nih. Gimana Bang? Betul banget. Teknik itu bikin daleman lo nggak gampang ketahuan waktu lagi pemberontakan jemuran. Suhu, gue harus latihan keras nih, biar nggak gampang kejebak setrika iblis sama mesin cuci. Betul bro, kita juga akan bikin ritual rahasia buat ngejaga daleman dari serangan musuh. Bro, kabar gembira. CDH sekarang bukan cuma daleman biasa, tapi udah jadi influencer jemuran resmi. Yo, gue Sendal Jepit, influencer nomor 1 di dunia jemuran. Followers gue udah jutaan. Gue ngajarin cara gaya santai, tapi tetap keren waktu disangkut di jemuran. Wah, keren banget. Gue beneran gak nyangka bakal punya penggemar dari Sendal Jepit sampai kaos kaki. Kita dukung CDH, biar daleman gak cuma hilang, tapi jadi legenda. Woi, ini revolusi jemuran bro. Dari daleman sampai sendal jepit, semuanya tuh buat melawan setrika iblis dan mesin cuci galak. Suhu, ini momen sejarah. Kita bikin jemuran jadi tempat penuh cinta, bukan tempat hilang tanpa jejak. Bro, jemuran fest resmi dibuka. Semua daleman, kaos kaki, sendal jepit, dan bahkan sarung tangan ikut meramaikan. Ini momen epik Suhu. Kita bikin jemuran jadi tempat bahagia, bukan zona hilang misterius. Apa-apaan ini? Jemuran jadi festival. Gue harus buat rencana baru biar daleman balik ke penderitaan. Tenang, Setrika. Jangan panik. Aku datang untuk menawarkan damai dan keseimbangan di dunia laundry. Wah, sabun cuci legendaris muncul. Apa kabar bro? Aku sudah melihat banyak konflik. Saatnya kita buat aturan baru agar daleman dan peralatan laundry hidup berdampingan. Setuju banget. Jemuran harus jadi tempat persatuan, bukan perang antar alat. Bro, jadi kemarin kita udah dengar damai di jemuran fest. Tapi katanya setrika iblis masih punya rencana jahat nih. Iya Suhu, gue rencanain buat ngejebak semua daleman di mesin pengering super panas. Tapi mesin pengeringnya malah meledak gara-gara gue salah masukin sabun cair. Bisa-bisanya lo salah masukin sabun bro. Jadi lo sendiri yang bikin kekacauan. Iya kan, gue lagi stres. Gue cuma pengen daleman pada ketar-ketir, tapi malah jadi bencana. Setrika, jangan marah. Semua bisa diperbaiki. Kita buat rencana baru yang damai dan penuh cinta. Setuju, jemuran harus jadi tempat yang adem, bukan arena peperangan deterjen dan setrika. Betul, gue juga udah siap jadi duta perdamaian daleman. Bro, siapa sangka setrika iblis bisa belajar yoga? Gue kira dia cuma bisa ngegas panas doang. Yoga bikin gue chill, Suhu. Sekarang gue bisa ngatur suhu tanpa marah-marah ke daleman. Betul, setrika juga butuh ketenangan. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan uap panas yang nggak perlu. Mantep, jadi sekarang kita bisa damai, jemuran jadi tempat yang adem dan bersih. Oh iya, gue juga bikin tutorial setrika anti ribet, biar kalian semua gak trauma sama setrika. Bro, gak nyangka ya, CDH sama setrika iblis sekarang bestie. Dari musuh jadi teman meditasi, jemuran jadi tempat damai. Dulu iya, aku panas. Sekarang aku adem. Meditasi bikin aku gak marah sama daleman lagi. Oke semua, mari kita mulai meditasi daleman. Tarik napas,
Lepaskan stres, bayangkan daleman kesayanganmu gak hilang di jemuran. Bro, gak kerasa kita udah sampai di akhir perjalanan ini. Dari celana hilang, jadi pahlawan jemuran, CDH, gimana perasaan lo? Suhu, ini perjalanan gila, tapi keren. Gua nggak nyangka daleman bisa punya kisah sebesar ini. Sekarang gue bangga jadi simbol harapan buat semua daleman yang hilang di jemuran dimensi lain. Dan gue, dari setrika yang galak dan penuh dendam, sekarang gue belajar damai. Jemuran bukan medan perang, tapi rumah buat semua pakaian. Pesan terakhir buat pendengar? Jangan pernah remehkan daleman yang hilang. Mungkin mereka cuma lagi cari makna hidup di dunia jemuran dimensi lain. Dan ingat, setrika itu bukan musuh, tapi alat buat bikin hidup lebih rapi. Kalau salah pakai, ya jadinya drama kayak kita. Sip, terima kasih udah ikut perjalanan gokil ini. Jangan lupa jemur dalaman lu dengan cinta dan hati-hati. Sampai ketemu di petualangan absurd berikutnya.